Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar ini kita dipermudah untuk mendapatkan ilmu dan dipermudah dalam memahami materi yang akan Pak Guru sampaikan. Amin. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran yang kedua. Bagian kedua, kemarin kita sudah belajar untuk bagian yang pertama tentang pengertian hari akhir. Kali ini kita masuk ke bagian kedua, masih dalam pelajaran kedua dengan judul ketika bumi berhenti berputar. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama kita membaca surat Al-Qari'ah. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang macam-macam hari akhir. Jadi nanti di akhir pelajaran anak-anak semua dapat membaca surat Al-Qari'ah dan dapat mengetahui macam-macam hari akhir. Baik, ya, anak-anak semua perhatikan bacaan surat Al-Qari'ah berikut ini. Anak-anak semua perhatikan, akan Pak Guru bacakan. Yang pertama akan Pak Guru bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah bacaan surat Al-Qari'ah. Ya. Adapun artinya yaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Ayat kedua, Mal-Qari'ah. Apa hari kiamat itu? Yang ketiga, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat keempat, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ayat kelima, Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang keenam, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Artinya, maka
apapun. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang atau beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Ya, itu adalah bacaan surat Al-Qari'ah beserta artinya. Ya, silakan anak-anak semua yang di rumah nanti dicoba dibaca ayatnya terlebih dahulu, terus nanti direkam dan seperti biasa dikirimkan ke WA Pak Guru. Itu adalah direkam, dibaca ayatnya, selanjutnya dibaca artinya, direkam, dikirim ke WA Pak Guru. Oke, itu adalah bacaan surat Al-Qari'ah. Kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke materi macam-macam hari akhir. Ya, tentu saja anak-anak sudah banyak yang tahu ada berapa sih macam-macam hari akhir itu. Ya, baik, kita akan bahas bersama-sama. Oke, yang pertama ada yang namanya kiamat suhro. Nah, kalian tahu apa itu kalimat kiamat suhro? Jadi kiamat suhro adalah kiamat kecil. Nah, kenapa kiamat kecil? Karena diambil dari bahasa Arab, yaitu sohir. Sohir itu artinya kecil. Nah, jadi kenapa kiamat suhro itu kiamat kecil itu dinamai kiamat suhro itu karena diambil dari bahasa Arab. Nah, suhro itu artinya kecil. Jadi kiamat suhro adalah kiamat kecil atau hancurnya sebagian kecil dari alam semesta yang kita tempati ini. Kita tahu alam semesta yang kita tempati ini sangat besar dan sangat luas. Ketika terjadi kehancuran sedikit ya, atau sebagian kecil dari alam semesta, itu sudah bisa kita namai dengan kiamat. Contohnya yaitu ya ini bisa kita lihat contoh kiamat kecil, seperti gambar di samping itu ada bencana alam, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah yang termasuk kiamat kecil adalah kematian manusia. Nah, jadi kematian manusia itu termasuk kiamat kecil karena manusia itu adalah bagian dari alam semesta. Nah, matinya manusia itu termasuk contoh dari kiamat kecil. Adapun bencana alam, terus gunung meletus dan lain sebagainya, itu masih banyak yang lain-lain yang berhubungan dengan hancurnya sebagian kecil dari alam, itu adalah disebut dengan kiamat suhro. Baik, yang selanjutnya tadi itu ada kiamat suhro. Ya, kali ini kita bahas kiamat kubro. Ya, kiamat kubro itu adalah lawan kata dari kiamat suhro. Kalau tadi suhro itu kiamat kecil, kiamat kubro ini adalah kiamat besar. Ya. Kenapa dinamai kiamat kubro? Itu sama. Kubro itu berasal dari bahasa Arab juga. Kabir artinya besar. Nah, jadi adapun pengertiannya yaitu
Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya keseluruhan. Nah, itu. Jadi nanti ketika sudah kiamat kubro, itu semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua akan hancur dan akan musnah. Nah, seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Sehingga apa yang terjadi? Semuanya bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang dapat hidup. Ya, ketika kiamat nanti yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua muka bumi ini semua hancur, hewan-hewan mati semuanya. Manusia meninggal semuanya. Bumi hancur. Nah, sehingga semuanya sudah hancur. Itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2, itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan guncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, jadi nanti ketika kiamat itu bumi hancur dengan guncangan yang sangat dahsyat. Nah, sehingga seperti atau seakan-akan itu bumi meluapkan atau mengeluarkan semua beban-beban berat yang ditanggung oleh bumi tersebut. Karena beban-beban bumi tentunya ada manusia, ada alam sekitar kita, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beban bagi bumi, karena kita semua di sini sekarang itu adalah menumpang di bumi. Nah, sehingga di sini dalam surat Az-Zalzalah ini diibaratkan sebagai beban dan semuanya hancur, semuanya keluar, itu dilepaskan oleh bumi sehingga bumi ini sudah hancur, sudah tidak ada beban lagi. Ya, itu adalah kiamat kubro. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, sikap dan kebiasaan kita yaitu kita harus meyakini datangnya hari kiamat, baik kiamat suhro maupun kubro. Ya, kedua kiamat ini. Jadi macam-macam hari kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat suhro atau kiamat kecil, dan yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, baik, cukup sekian materi pada kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Nah, kita tutup dengan membaca doa surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.